Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa dari pre-MM atau MBA program. Nah, saya mengampu mata kuliah Business and Management. Selamat datang ya di kelas saya, dan kita akan memulai hari ini dengan penjelasan silabus ya. Perkenalkan, nama saya adalah Diah Retno Wulandaru dan ruangan saya adalah ruangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di lantai 3 ya. Dan sudah ada emailnya, silahkan lihat di silabus. Juga ada nomor HP, ada WA-nya di situ ya. Dan juga silahkan kalau mau ada konsultasi, silahkan appointment. Nah, saya masuk saja ke deskripsi ya. Saya kira mahasiswa semua dengan background yang beragam. Mungkin ada yang dari teknik, mungkin ada yang dari hukum, ada dari Visipol ya. Bahkan waktu itu saya punya supervisi dari kedokteran ya. Ada juga dari farmasi ya. Nah, mengapa perlu saya jelaskan di sini ya? Karena di sini nanti ada kesepakatan ya, deskripsi dari mata kuliah Business and Management. Jadi kita di studi manajemen ini berangkat dari konsep dulu. Nah, sebenarnya konsep itu dihadirkan juga dari hasil riset ya. Jadi hasil riset, kemudian ada konsep, dan tentu ada praktek. Nah, kalau di MM atau di MBA ini memang lebih pada ke praktek. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa lingkungan bisnis ya saat ini ya Anda rasakan ya, kita mengalami pandemi dari sejak bulan awal Maret ya sampai dengan saat ini kita juga belum tahu ya, sehingga bisnis ini atau lingkungan bisnis ini sangat berubah setiap saat ya, turbulensinya sangat tinggi sekali. Nah, sehingga diharapkan ya nanti kita bisa mengintegrasikan ya prakteknya bisnis seperti apa, konsepnya seperti apa, dan hasil riset seperti apa. Jadi nanti kita juga akan pelajari ya lingkungan bisnis ya yang saat ini sangat-sangat berubah dengan cepat ya, bahkan di negara manapun pertumbuhan ekonomi itu minus ya. Tapi kita tetap semangat ya. Kita akan segera bisa mendapatkan solusinya ya dengan new normal ini ya. Kita harus juga hati-hati, tetap hati-hati, jadi tidak waspada, tapi tetap waspada, tapi juga tidak parno sekali begitu. Nah, kita nanti pertama tentunya bisnis ya. Bisnis tadi lebih ke makro. Nah, kemudian setelah kita pelajari kondisi makronya, kita akan menggabungkan dengan internal di manajemennya. Nah, mungkin bagi yang backgroundnya bukan S1 ekonomi, itu sesuatu yang baru ya, mempelajari bagaimana mengelola orang ya, bagaimana mengelola sumber daya ya, baik itu sumber daya manusia, kemudian sumber daya informasi ya. Dan di situ tentunya tadi tidak juga sesuatu yang terisolasi. Internal itu juga punya interaksi dengan dunia luar yang dinamis, yang global. Contohnya ketika kita mengelola sumber daya manusia ya, misalnya pengupahan ya, atau kebijakan healthy and safety ya, work environment. Nah, itu kan juga disesuaikan dengan misalnya standar dari ILO ya. Kemudian di mana perusahaan itu berada tentunya juga akan harus mengikuti hukum yang berlaku ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi jadi dari apa yang kita internally kita kelola itu harus berinteraksi dengan faktor eksternal ya. Jadi manajemen itu sendiri sebenarnya ada fungsi apa? Perencanaan, pengorganisasian ya, pengarahan dan pengendalian. Ada yang mengatakan POAK ya. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, tentunya hari ini kenapa saya antarkan untuk mata kuliah Intro to Business atau Manajemen Business and Management. Nah, Anda nanti akan tahu dan mampu menjelaskan definisi dan komponen bisnis. Nah, bisnis tentu karena definisi bisnis itu adalah profit oriented ya, sehingga
nanti memang yang akan kita pelajari banyak konteksnya adalah konteks bisnis organisasi, artinya organisasi yang profit oriented ya. Namun juga nanti akan juga kita pelajari bentuk-bentuk usaha seperti UMKM ya, usaha menengah, kecil, dan kemudian nanti juga makro, mikro, menengah ya, dan kemudian membesar ya. Dan usaha kecil ini tentunya jiwa entrepreneurship itu sangat kuat sekali. Ya. Dan tadi sudah saya katakan bahwa lingkungan bisnis itu dinamis ya. Jadi kita tidak kemudian menjadi sistem yang tertutup. Ya, kondisi ekonomi seperti apa ya itu sangat mengaruhi. Sekarang ini tentunya terjadi yang namanya new normal ya, dan bagaimana cara kerja kita di perusahaan, dan kita pun sekarang juga terkena dampaknya ya, karena apa, kuliah daring ya, tapi tetap kita semangat. Lalu di situ ada juga keputusan-keputusan yang harus dibuat oleh manajemen ya, dari perencanaan ya, kemudian dari pengorganisasian tadi seperti yang saya katakan ya. Kemudian melebar lagi ya, ketika kita bicara organisasi tentunya di situ ada pemimpin, di situ ada politik, di situ ada bagaimana grup mengelola kinerja dari kelompoknya, karena sebenarnya kita bangsa Indonesia ini lebih kuat ya untuk jiwa kebersamaan ya. Ada istilahnya atau slogannya mangan sing penting kumpul. Nah, ini konteks organisasi sangat mempengaruhi ya dari konteks organisasi. Nah, saya akan lanjut dulu mengenai buku teks yang kita gunakan ya. Saya kira Magister Manajemen memfasilitasi ya bukunya dari Farrell ya, edisi 12 ya, ditulis oleh Farrell, Heath dan Farrell juga di situ tahun 2020. Kemudian nah di dalam kita mempelajari mata kuliah ini ada dua buku yang utama tadi, Farrell dan Jones ya. Nanti saya singkat J ya, nanti di dalam silabus atau di dalam detail pertemuan demi pertemuan ya. Nah, metode pembelajaran itu kita di sini memang ada kombinasi ya antara kuliah, diskusi, studi kasus, dan presentasi. Nah, dalam kondisi kita kuliah daring ya tidak kemudian kita menutup kemungkinan untuk tidak presentasi ya, justru Anda dituntut atau di challenge ya bagaimana presentasi dengan menggunakan teknologi. Nah, nanti tinggal kelompok Anda harus solid bekerja sama, membaca kasus, kemudian sesuai dengan apa kasus itu, mungkin ada juga pertanyaannya, isunya apa, kemudian Anda memberikan solusi bagi permasalahan di situ. Nah, tentunya UGM ya selama ini menggunakan yang namanya STL, Student Center Learning. Dengan keterbatasan kuliah daring seperti ini, saya yakin lebih bisa ya, karena dosen ini memberikan bahan ya yang sudah di upload ya, mungkin di sistem Elo atau di Sintesis ya, Anda bisa mungkin mendownload karena Anda sudah menjadi mahasiswa UGM, Anda punya hak ya mendapatkan akses itu ya. Dan tentunya sebelum kita mulai nanti daring ya, kuliah daring, Anda siap ya dengan materi yang sesuai dengan apa yang ada di silabus. Untuk nilai yang Anda nanti akan peroleh, mau A, mau A minus, mau B, itu dari nilai-nilai UAS, UTS, UAS, presentasi, diskusi, partisipasi, ada juga tugas ya, juga individu, semua ini ya, ada kelompok, ada individu. Nah, remember that grades are earned, not given. Jadi saya tidak ngasih, Anda cari gitu ya, saya hanya menuliskan aja gitu ya. Nah, oke, nanti Anda lihat sendiri ya komponennya, sehingga nanti 100% bisa Anda peroleh, dan insya Allah saya akan usahakan nilainya A semua ya, amin amin ya. Nah, presentasi Anda melihat dari guidelines di silabus sudah ada ya, jadi the most important facts surrounding the case ya, apa sih isu yang dipertimbangkan, jangan sampai Anda terjebak pada sebuah symptoms ya, kayak penyakit itu mau DB, mau tipes, mau bahkan mungkin naudzubillah kena COVID, itu semua dari panas ya, walaupun mungkin ada juga sih yang nggak panas, cuman jangan terjebak pada panasnya, misalnya diobati panasnya paracetamol terus, padahal
inti-intinya dia sakit apa? Sakit tipes ya, dan akhirnya harusnya apa? Harus antibiotik misalnya seperti itu. Nah, sebuah fenomena atau simptom tadi juga terjadi di dunia bisnis. Misalnya penjualan menurun, itu sebenarnya bukan masalah, tetapi simptom. Masalah utamanya adalah tidak bisa bersaing misalnya, atau produk kita jelek kualitasnya. Itu jadi harus dicari betul akar permasalahannya agar ketika kita mendiagnosis, kita memberikan obat itu tepat ya. Nah, maka nanti sistemnya akan ada ring, Anda akan mengirim ya lewat bisa mungkin email ya, atau mungkin nanti ketuanya yang dibentuk di kelas ini mewakili teman-temannya anggota di kelas untuk mengirimkan kepada saya, dan biasanya sebelum presentasi mengirimkan soft copy ya ke email saya ya. Dan ada aturan-aturan yang lain yang apa istilahnya, mungkin bisa Anda lihat di sini ada berapa kata, misalnya 5.000 sampai 2.000 kata, 500 sampai 2.000 kata seperti itu. Monggo untuk aturan yang lain ada kehadiran integritas akademik. Nah, hati-hati ya, jangan sampai Anda terlibat dalam plagiarisme ya. Artinya nanti teman Anda mengerjakan sesuatu yang sama, Anda hanya mengganti fontnya atau mungkin spasinya gitu ya, nanti akan ketahuan di situ. Dan nanti juga terbiasa ya Anda menulis tesis, nanti ada tes Turnitin, itu nanti akan bisa kita deteksi ya. Makanya mulai sekarang latihan, kalau misalnya itu laporan individu jangan sampai persis dengan temannya. Kalaupun mengquote atau mereferencing dari autor lain, harus mengakui ya itu hak dari seseorang, maka ditulis namanya ya, karena itu adalah hak intelektual dari seseorang. Nah, silakan di silabus ini juga ada detail ya pertemuan saya dari sebelum midterm itu ada 5 kali pertemuan, dan setelah midterm itu ada 5 kali pertemuan. Ini sesuai dengan apa yang diberikan oleh kalender akademik dari MMUGM. Dan kita tahu ya bahwa cakupan kita tentunya dari sifatnya yang umum ya, seperti business ethics ya, kemudian pilihan organisasi, kemudian masuk ke fungsi-fungsinya ya, dari managing service and manufacturing, operation, human resource, lalu ada marketing. Itu kita selesaikan UTS, menjadi bahan UTS. Kemudian setelah itu kita masuk ke buku yang kedua, yaitu dari Jones. Kalau dari UTS ke atas tadi kita menggunakan Farrell, lalu kita sekarang menggunakan bukunya Jones ya. Di situ lebih ke internal ya, internal bagaimana memanage sebuah usaha atau organisasi, seperti tadi yang saya katakan dari planning, organizing ya, actuating dan controlling ya. Kemudian bagaimana kita mengelola diverse dari employee ya, kemudian bagaimana membuat keputusan ya. Nah, keputusan yang diharapkan sekarang adalah karena kondisinya selalu berubah, itu adalah kreativitas ya, cuman itu ya perlu latihan ya. Nah, kemudian juga bicara mengenai struktur dan culture ya, saya kira itu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan Anda sampaikan ke saya, bisa lewat chat atau lewat email atau WA ya. Tadi sudah saya beritahu nomor WA saya, anytime monggo. Tapi mungkin saya akan balasnya sesuai dengan jam kerja ya. Nah, saya kira enjoy untuk kuliah kita. 10 kali pertemuan, sudah ada jadwalnya, sudah ada materinya. Nanti untuk pembentukan kelompok akan saya umumkan ya, akan saya bentuk ya. Saya kira nanti akan saya pertimbangkan keberagamannya, jadi tidak semua putri atau semua putra ya. Dan saya harapkan Anda sukses melalui proses matrikulasi ini dan nikmati setiap perjalanan akademik Anda. Saya kira itu saja. Salam sehat untuk semuanya. Stay safe, healthy and happy. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.